Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan menjalankan simulasi. Ya, jadi kita lihat workflow-nya seperti apa. Ya, pertama kita akan definisikan working folder. Ini nanti semua file yang kita kerjakan dalam training ini kita simpan di tempat yang sama, yaitu working folder. Kemudian kita akan mengcopy satu file dari example files, dari folder example files, kita copy ke working folder, dan kemudian kita langsung akan melakukan simulasi berdasarkan input file tadi, ya. Dan kemudian kita melihat apa saja yang dihasilkan. Dan kita akan buka terutama satu file, ya, ini hasil utama dari Energy Plus ada di file ini, yaitu di mana semua variabel dilaporkan untuk setiap time step, ya, bisa 1 jam, bisa setiap menit, dan seterusnya. Ya. Ini apa yang akan kita lakukan di sesi kita kali ini, ya. Dan sekarang kita langsung membuat working folder. Ya, membuat working folder. Ini saya sudah buat. Working folder bisa dibuat di mana saja, ya. Bisa dibuat di mana saja, artinya bisa di drive C, bisa di drive D, bisa di drive E, dan seterusnya. Dan bisa di dalam folder apa saja, ya, di dalam folder apa saja. Saya sudah membuat folder, contohnya, ya, apa yang saya buat adalah kurang lebih seperti ini. Kita lihat, ya, di sini folder yang saya buat itu kurang lebih seperti ini. Jadi saya punya working folder. Syaratnya adalah mulai dari drive C, D, E atau apa sampai ke ujung nama folder yang paling akhir, working folder, tidak boleh ada spasinya. Ya, jadi kalaupun ada spasinya itu kita pakai underscore. Ya. Dan kemudian juga nama filenya juga nanti tidak boleh ada spasinya. Ya, ini legacy problem sejak dari zaman DOS dulu, ya, karena Energy Plus generasi awal itu diciptakan di versi Windows yang ketika itu saya lupa lagi di generasi awal. Jadi masih running sampai sekarang, masih running under DOS, dan itu mungkin di versi-versi yang sekarang itu sudah tidak masalah dengan folder, tapi just in case. Jadi kita hindari dengan spasi, ya. Jadi seperti working folder pun ada spasi. Jadi kalau ada spasi kita pakai underscore, ya. Itu yang akan kita lakukan, dan di dalam working folder kita buat folder baru, Shift Control N, dan foldernya adalah single underscore zone. Jadi ini juga seperti itu, ada spasi tapi kita ganti dengan underscore, ya, single underscore zone, dan kita masuk ke dalam folder itu, ya. Kemudian kita pergi ke example files folder. Di dalam C, Energy Plus V95 ada example files, dan di dalamnya ada file one zone uncontrolled. Ini kita copy one zone uncontrolled, Ctrl C, dan kita paste ke folder yang baru saja kita buat, yaitu single zone uncontrolled. Nah, kita lihat juga nama filenya bisa seperti ini, ya. Satu zone uncontrolled itu mestinya ada 2 spasi di situ, ya. 1 spasi zone spasi uncontrolled, ya. Tapi ada 2 pilihan, spasinya dihilangkan dan jadi satu kata seperti ini, ya, single zone uncontrolled, atau spasinya bisa diganti dengan underscore, ya. Kita nggak usah kita ubah lagi seperti ini. Cara melakukan simulasi ini di double klik saja. Kita double klik, dan ketika kita double klik terbukalah app yang bernama EP Launch.
Ini app ini adalah sebuah wrapper ya, atau pembungkus saja, yang tugasnya adalah memanggil beberapa file dan kemudian mengeksekusi simulasinya berdasarkan itu. Ya, kita lihat inputnya ada dua kalau di EP launch itu. Yang pertama adalah input filenya, yaitu file IDF ya. IDF itu adalah input data file. Ya. Jadi Energy Plus input data file, Energy Plus IDF, dan yang kedua adalah weather file. Ya, kita lihat dulu IDF-nya. Ya, IDF-nya itu kita bisa edit dengan text editor. Kita bisa tekan di sini, ya, dan ini kita lihat ya. Ini kita lihat terbukanya itu di Notepad++. Ya, kalau bukan Notepad++, sebaiknya diganti. Karena sebaiknya kita menggunakan Notepad++ lah. Alasannya banyak. Salah satunya yang paling bisa langsung kita sebut adalah ada nomor barisnya. Ya. Jadi kalau masih membuka Notepad bawaannya Windows, ini silakan diganti. Caranya mengganti itu adalah di View, Options, dan di sini ada Text Editor. Ya, text editornya silahkan dipilih ya, select. Ya, di sini kita bisa langsung C, Program Files, Notepad++, foldernya, kemudian kita pilih notepad++.exe. Ya. Saya tidak perlu memilihnya lagi, jadi saya cancel, silahkan Anda pilih, kemudian klik OK ya. Sampai ketika ini dipilih, text editornya keluarnya adalah Notepad++. Bentuknya adalah seperti itu, isi dari IDF. Apa dan bagaimana IDF nanti belakangan kita akan jelaskan. Sekarang kita scroll ke bawah, ini ada sekitar 450 baris untuk file untuk satu zona ya, satu zona tanpa sistem AC. 450 baris, dan ini silakan diperhatikan bahwa setiap baris itu mengandung input file. Jadi ini saja sudah 450 entry yang kita harus pikirkan. Jadi ada banyak, kalau 10 lantai, 20 lantai bisa ratusan ribu baris. Ya. Itu supaya kita paham betapa kompleksnya simulasi Energy Plus itu. Jadi kita tidak main-main ya dalam menetapkan atau menjalankan simulasi Energy Plus. Baik, ini kita tutup. Kita langsung ke weather file. Weather file-nya kita klik browse ya. Kita ke C, Energy Plus V95, foldernya weather data. Kita pilih bawaannya Energy Plus saja. Kita belum mengunduh weather file ya. Kita masih di Tampa, Florida. Kita pilih Tampa, Florida, daerah yang hangat ya di Amerika. Kita klik open dan kemudian langsung kita simulasikan, simulate. Dia keluar DOS ya, the black box, dan dia cukup cepat dalam melakukan simulasi. Sudah selesai. Dan kita lihat ada pop out, ini jangan pernah dilupakan untuk dilihat. Yang kita perlu lihat adalah baris di mana di situ dikatakan severe error-nya ada berapa. Di sini dikatakan zero severe error, good. Jadi tidak ada severe error, kita langsung klik OK. Ya. Kalau kita mau balik lagi ke melihat tadi severe error-nya ada berapa, ini bisa kita klik error-nya di sini, ya, file error. Ya. Itu di file error ada di baris terakhir zero severe error. Bagus. Ya. Dan kemudian kita lihat ada 3 warning. Di sini ada warning-nya, ada 1, 2, 3. Ya kan? Warning yang pertama adalah karena lokasinya itu berbeda. Di input file lokasinya di A, sementara kita menggunakan data iklim di lokasi B. Tidak sama. Protes dia. Ya nggak apa-apa, karena yang disimulasikan adalah
sesuai dengan B, ya, yaitu data iklim. Jadi data iklim di mana itulah yang disimulasikan. Ya. Gak apa-apa, itu nanti kita bahas belakangan. Ini kita tutup. Ya. Kita langsung, ini juga IP launch-nya kita tutup, kita exit saja. Ya. Dan kita lihat di sini ada banyak file. Ya. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, ya, pastikan setiap ekstensi file bisa terlihat. Ya, setiap ekstensinya bisa terlihat. Kalau ada ekstensi yang tersembunyi, silahkan diganti ke folder option atau ketik di sini file explorer option, ya. File option aja atau file explorer option. Nah, ini file explorer option. Langsung diklik di situ, ya. Dan di sini di tengah, ya, di tab yang view itu di sini ada yang di sini hide extensions for known file types. Ini pastikan tidak terpilih, unselect. Ya, saya sudah unselect, jadi tidak perlu diapa-apakan lagi. Silahkan di apply. Oke, nanti semua ekstensi akan terlihat. Ya. Karena kita perlu membedakan antara misalnya file RDD. Ya, kita bisa melihat apa dia isinya. Ya, jadi semua file Energy Plus itu adalah file teks sebenarnya, hanya ekstensinya berbeda-beda. Ini misalnya file error yang tadi, ya, kita bisa lihat seperti itu, ya. Atau file input file tadi, file IDF, ya, kita bisa lihat di sana. Jadi kita perlu melihat secara detail ekstensinya apa saja. Nah, sekarang yang kita mau lihat adalah file CSV. File CSV itu ada banyak nanti, ya, ada beberapa file CSV yang dihasilkan oleh Energy Plus. Ini saja untuk file yang sederhana itu sudah ada 2 file CSV. Ini satu dan ini satu lagi di sini. Nah, ada meter CSV, ada table CSV, ada 3 malah, ya, ada 3. Jadi ini filenya, file IDF-nya adalah one zone uncontrolled, ya. Yang kita mau adalah one zone uncontrolled.csv. Jadi nama file idf.csv, nggak ditambah apa-apa lagi. Kalau yang di bawah sini itu ditambah dengan table, terus yang ini ditambah dengan meter. Kita akan buka itu pada saatnya, tapi sekarang kita abaikan dulu. Ya, ini yang di atas ini yang kita buka. Nah, saya biasanya pilih dulu semuanya, kemudian saya lebarkan sesuai dengan lebarnya timestamp di sini, ya. Kemudian saya pilih baris pertama dan saya wrap text supaya kolomnya terlihat semua, judul kolomnya. Ya. Kemudian saya ke B2 di sini, ya, B2, kemudian saya freeze paint. Supaya kalau saya bergerak, maka nama kolomnya tetap. Ya. Nah, itu yang akan saya hanya ingin memperlihatkan 2 hal. Yang pertama adalah bahwa yang kita mau sebenarnya di dalam mungkin 90% situasi, yang kita mau adalah annual simulation. Jadi simulasi dari 1 Januari tengah malam sampai 31 Desember tengah malam. Ya. Itu yang kita inginkan. Tetapi di sini tiba-tiba dia tanggal 21 Desember. Ini bulan tanggal, ya, bulan tanggal. Jadi Desember tanggal 21 selama 24 jam, ya. 24 jam, kemudian beralih ke Juli tanggal 21 juga selama 24 jam. Setelah itu baru masuk 1 Januari tengah malam. Ya, jam 1 malam. Terus ke bawah sampai 31 Desember. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini apa ini? 2 hari yang 21 Desember dan 21 Juli. Ya. Nanti kita akan lihat itu apa dan bagaimana cara menghilangkannya. Itu yang pertama yang ingin saya perlihatkan. Yang kedua adalah kita lihat di sini resolusi outputnya itu berbeda-beda. Ada yang setiap jam seperti ini, ada yang setiap hari,
dan ada setiap simulasi satu hasilnya. Ya. Bagaimana cara mengaturnya? Nanti kita langsung lihat di sesi setelah ini. Ya. Tapi di sini kita bisa lihat misalnya ada kolom zone mean air temperature. Ini suhu di dalam ruangan. Ya, kita bisa langsung melihat misalnya membuat atau bertanya suhu maksimumnya ada berapa. Suhu maksimumnya ada berapa? Itu langsung kita bisa ketahui di sini adalah 36,98. Jadi 37 derajat. Panas itu tanpa, ya, tanpa Florida itu panas. Di dalam ruangan bisa 37 derajat. Dan itu bisa kita lihat dari file CSV ini. Tentunya ini cara yang mudah lah ya untuk mengatur apa yang kita inginkan dari simulasi. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kita sudah melihat bagaimana caranya mengcopy folder input file ya, file IDF dari example folder ke working folder dan kemudian melakukan simulasi langsung tanpa melakukan perubahan apapun dan kemudian memastikan bahwa simulasinya oke dan terakhir kita sudah membuka file CSV. Itu saja untuk sesi kali ini. Kita sambung di sesi berikutnya dengan melakukan perubahan terhadap file yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.